musibah yang menimpa ya, belum selesai juga. Kita nggak Bismillahirrahmanirrahim. tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kelas 12 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Kita sampai di pertemuan yang ke-10 ya. Yaitu tentang penegakan hukum atau faktor-faktor penegakan hukum. Pembahasan pertama. Di antara faktor yang mempengaruhi tegaknya hukum adalah ada 5 di LKS kalian dibahas. Yang pertama adalah hukum itu sendiri. Yang pertama adalah hukum itu sendiri. Dalam arti di kita di Indonesia adalah Undang-Undang 1945 dan turunannya ya. Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Dan juga harus menurut ketentuan yang mengatur kewenangan dari pembuat undang-undang tersebut. Jadi secara umum, peraturan hukum yang baik itu peraturan hukum yang memenuhi beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep yuridis. Apa itu konsep yuridis? Konsep yuridis adalah keberlakuan hukum tersebut itu berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Efektif itu yuridis. Kemudian sosiologis. Konsep sosiologis itu peraturan hukum yang dibuat tersebut harus diakui dan juga diterima masyarakat secara luas. Nah, itu. Ya kalau nggak diketahui bagaimana? Kemudian unsur atau konsep filosofis sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi ya. Artinya hukum yang dibuat itu sesuai dengan cita-cita dari atau nilai dari hukum tersebut. Hukum ini kan nilai yang tertinggi kalau di dalam sosial maupun bernegara. Jadi semua yang ada itu harus taat hukum. Kemudian juga berlaku secara atau konsep futuristik. Futuristik itu apa? Future ya, dari kata future, futuristik, masa depan, yaitu mencakup masa sekarang maupun masa yang akan datang ya. Jadi hukum itu bisa dipakai di zaman apa saja, hukum yang dibuat secara futuristik. Dan susah ya hal seperti itu karena dunia itu dinamis. Hukum dunia itu biasanya banyak revisi. Hukum yang dibuat oleh manusia itu biasanya banyak revisinya. Kemudian penegak hukum. Siapa sih penegak hukum itu? Yaitu pihak yang secara langsung itu terlibat dalam bidang penegakan hukum. Contohnya siapa? Polisi, terus jaksa, terus hakim, pengacara, hatta masyarakat sendiri. Jadi penegak hukum itu harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai peranan masing-masing, sesuai job desk-nya, tupoksinya yang diatur dalam perundang-undangan. Ya, di dalam menjalankan proses penegakan hukum, maka lembaga-lembaga penegak hukum itu harus profesional ya. Dan juga selain profesional adalah menjunjung tinggi rasa keadilan yang namanya hukum. Keadilan itu bagi siapa yang benar, bukan bagi siapa yang punya duit. Nah,
Peranan penegak hukum ini sangat penting juga. Kenapa? Karena penegak hukum itu lebih tertuju pada diskresi. Apa itu diskresi? Peranan diskresi yaitu dalam mengambil keputusan, ya, tidak serta-merta terkait pada hukum saja, tapi penilaian pribadi juga punya peranannya. Jadi ada sifat yang subjektif di situ, yaitu peranan pribadi. Kenapa kok ada sifat subjektif? Ya, ada beberapa sebab. Yang pertama karena tidak ada undang-undang yang lengkap dan yang sempurna, itu nggak ada. Ya, kadang kasus itu setiap zaman beda, ya nggak ada yang lengkap. Jadi perlu kesubjektifan penegak hukum untuk menyelesaikan hukum tersebut. Kemudian adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dalam perkembangan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Di hukum itu sebenarnya ada, sudah disusun, cuman masyarakat ini kita kan nggak paham. Tidak semua masyarakat gemar membaca. Dan di Indonesia ini juga rating membaca, ya, tingkat internasional, tingkat dunianya sangat rendah sekali. Kita itu lebih suka, masyarakat kita lebih suka hiburan daripada hal-hal yang berbau edukasi. Tingkat kemalasan kita itu tinggi di Indonesia. Yaitu yang menyebabkan kita masih menjadi negara berkembang. Kemudian kurangnya biaya untuk menerapkan undang-undang. Ya, kadang undang-undang itu kalau denda ya banyak, ya ratusan juta, bahkan ada yang miliar. Belum lagi untuk menegakkannya kita perlu pengacara, perlu yang lain-lain, ya. Adanya kasus-kasus individual yang perlu penanganan khusus, ya. Ada beberapa yang perlu penanganan khusus. Kemudian faktor yang ketiga adalah masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya itu? Ya ketika masyarakat di situ sadar hukum, warganya patuh terhadap hukum, maka para penegak hukum tidak akan terlalu kesulitan, karena masyarakat sudah pada paham. Kemudian yang keempat adalah sarana atau fasilitas yang mendukung para penegak hukum atau penegakan hukum. Ya, ini hampir di semua bidang ya seperti itu, ya. Di pendidikan terutama juga seperti itu. Kalau sarana prasarana fasilitas nggak ada, ya mau itu kan menyulitkan, ya, menyulitkan tujuan. Misalnya mau belajar tapi nggak ada papan tulisnya, nggak ada kelasnya, ya gimana? Nggak ada fasilitas. Ya, itu fasilitas yang utama, yang primer. Nah, yang kelima adalah kebudayaan. Kebudayaan itu apa? Kebudayaan itu adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia atau pada hati manusia di dalam pergaulan hidup. Nah, ini ada beberapa nilai yang menjadi kebudayaan yang bisa berperan di dalam hukum. Nilai ketertiban dan ketentraman, kemudian nilai jasmani, rohani, ya, akhlak, terus nilai kebaruan. Ini ada gambar KPK, ya, sedang OTT, ya, operasi tangkap tangan pejabat yang sedang melakukan kasus suap. Nah, contoh pelanggaran hukum di Indonesia ini ada beberapa juga.
Yang pertama ada anarkisme. Ya. Anarkisme ini banyak ya terjadi di masyarakat. Nah, yang paling sering apa? Kita disajikan dengan unjuk rasa atau demo yang menjadi anarkis. Entah itu salah dari dua pihak ya. Biasanya ada yang demo menuntut apa-apa tapi tidak ada tanggapan, akhirnya menjadi anarkis. Bisa merupakan tindakan kekerasan ya. Membawa air keras, memblokade jalan, merusak fasilitas-fasilitas umum ya, pagar-pagar dirobohkan dan yang lainnya. Nah, itu sangat mengganggu masyarakat. Itu anarkis, itu gimana pun nggak boleh ya. Nah kemudian korupsi, ini di Indonesia termasuk tingkat korupsi yang tinggi di dunia itu. Ini masalah yang membudaya, sudah mengakar begitu. Wah itu dari kepemerintahan yang paling rendah sampai atas ada itu korupsi. Entah sifatnya yang apa. Tingkat kelurahan saja yang paling rendah itu ada. Tingkat desa ya ada. Ini kan sering juga ke kena tangkap KPK atau yang lain. Lurah ini begini, lurah ini begini. Tingkat puskesmas juga ada. Ini begini, ini begini. Nah itu harus berantas ya, korupsi di Indonesia. Termasuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merugikan orang lain tapi juga merugikan negara tentunya. Duit kita itu yang kita bayar dari pajak itu duit rakyat, duit kita. Nah itu dipakai sewenang-wenang oleh pejabat yang sudah kita pilih loh kan. Apa istilahnya itu kurang ajar ya. Nah yang ketiga adalah pembunuhan. Itu salah satu aksi pelanggaran hukum yang juga berat. Pembunuhan itu berat. Entah apapun alasannya ya. Ya ada yang berlatar belakang pribadi ya, contohnya ada dendam, ada kejiwaan ya. Dia terdesak, terbatasan juga. Contoh yang agak lucu ya di negeri kita baru-baru saja itu ya, ada orang mau dibegal tapi malah dia melawan balik ya, melawan begalnya sampai begalnya meninggal. Yang jadi tersangka siapa? Yang mau dibegal. Nah itu hukum di Indonesia itu seperti itu. Kesubjektifan pengadilan mana juga? Harusnya ada hal-hal yang kayak gitu. Ada latar belakang kenapa seseorang itu dihukum. Ya itu contohnya. Kemudian perjudian ya, judi itu juga melanggar hukum ya. Selain merugikan, dia bisa menjadi candu ya. Judi itu salah satu salah satu tindakan yang tidak baik dalam arti dari segi keproduktifan itu mengganggu. Terus itu ciri juga masyarakat yang kurang edukasi biasanya judi. Dimana ada orang yang mau mempertaruhkan sesuatu yang belum jelas gitu, apalagi itu mempertaruhkan uang yang banyak. Kalau enggak bermasalah psikisnya itu ada orang yang seperti itu. Kemudian pencurian, wah ini banyak nih ya kasus curanmor yang ada di Indonesia, pencurian motor, bahkan kasus pencurian kotak infak masjid ya, di masjid saya ya itu udah beberapa kali kotak infak masjid itu kemalingan, kotak masjid.
Dan saya yakin itu muslim itu apa yang ambil, bukan orang kafir tapi muslim. Ada yang mengambil sendal-sendal jamaah di masjid, pelakunya muslim, masih di bawah umur, di masjid saya, di masjid di kampung saya itu. Nah, hal-hal pencurian ini harus kita lakukan tindakan preventif yang paling benar, bukan dengan menjatuhi sanksi kepada pencuri, yaitu hal yang harus ya, menjatuhi sanksi kepada para pencuri, kan, tetapi tindakan yang tepat sebelum itu adalah melakukan tindakan yang preventif. Itu dimulai dari keluarga, diajarkan jangan ngeratil tangannya, kalau bukan punyanya ya jangan diambil, kalau mau pinjem punya orang bilang dulu, nggak langsung dipakai, jangan gosok ya, dan yang lain sebagainya. Narkoba juga ya, narkoba ini juga merupakan kejahatan yang apa ya, bikin candu, dan ini merusak generasi pemuda ini. Orang yang kecanduan narkoba itu dia kena mentalnya itu wah, rusak ya. Iya. Oh, itu kalau kita lihat pengakuan para ex narkoba itu begitu. Makanya di kepolisian atau di kesehatan itu ada rehabilitasi karena kecanduan narkoba. Ya, ada rehabilitasinya. Ini ya contoh-contoh, ini narkoba, ini anarkisme, ini korupsi ya. Tangan satunya dia salaman, tangan satunya dia ngasih amplop, ngasih uang. Ini perjudian. Ya, penegak hukum itu sama dengan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Benar nggak seperti itu? Ya benar kalau dia sesuai tupoksi dan juga tidak ada hal-hal yang membuat hukum itu bisa dimain-mainkan ya. Dan ketika hukum itu memang dia bisa menjadi acuan gitu, tidak membeda-bedakan. Ya kalau masih seperti itu ya sama aja. Keadilan itu terletak pada keharmonisan antara hak dan juga kewajiban. Ketika seseorang memperoleh bagian yang sama dari hal yang sama, itu namanya adil. Nah, kalau kedamaian itu apa? Ya hukum itu untuk keadilan dan kedamaian. Kalau kedamaian itu ya damai ya, tidak ada konflik, tidak ada pertentangan gitu ya. Indonesia sendiri adalah negara hukum ya. Cita-cita founding father, para pendiri bangsa adalah untuk apa? Terciptanya keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga. Itu pengennya penegak bangsa ini. Namun prakteknya ya kita lihat sendiri ya, hukum di Indonesia seperti apa. Memang tidak sempurna ya, karena itu buatan manusia. Namun ketidaksempurnaannya itu terlalu jauh ya. Ya. Apa yang disuguhkan kepada kita sehari-hari berupa berita-berita itu ya bikin kita ironi, menyayat hati. Ya. Selain menjadi tanggung jawab para penegak hukum, ya, hukum itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah punya duit. Pemerintah itu yang ditunjuk. Pemerintah itu yang mewakili rakyat. Dengan menyediakan instrumen hukum ya, berupa peraturan perundang-undangan. Tentu peraturan perundang-undangan ini harus menitik beratkan nilai keadilan dan juga kepastian dan kedamaian, serta harus mampu diimplementasikan di kenyataannya gitu loh, di lingkungan masyarakat. Kenyataannya begitu, harus bisa diterapkan ya. Demikian ya
Untuk tugasnya adalah tugas kognitif halaman 38. Silahkan dikerjakan. Tab, kita sampai sini aja. Barakallahu fikum. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Terus semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.